Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Saya Fitri Mira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan metode BET. Nah, di sini kita telah mendapatkan data dari hasil analisis menggunakan instrumen Surface Area Analyzer atau SAA, yang dimana alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mengkarakterisasi luas permukaan, distribusi pori, dan desorpsi suatu material. Dasar alat ini yaitu menggunakan mekanisme adsorpsi gas seperti nitrogen, argon, dan helium pada permukaan suatu bahan padat yang akan dikarakterisasi pada suhu konstan. Biasanya suhu didih dari gas tersebut. Gas yang biasa digunakan yaitu gas nitrogen. Nah, tentunya telah banyak teori dan model perhitungan yang dikembangkan oleh para peneliti atau ilmuwan untuk mengubah data yang dihasilkan alat ini berupa jumlah gas yang diserap pada berbagai tekanan dan suhu tertentu, atau disebut juga dengan isoterm, menjadi data sebuah luas permukaan, distribusi pori, volume pori, dan lain sebagainya. Misalnya saja, untuk menghitung luas permukaan padatan dapat digunakan BET teori, Langmuir teori, metode Tappert, dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak dipakai dari teori-teori tersebut adalah teori BET, di mana BET merupakan singkatan dari nama-nama ilmuwan yang menemukan teori luas permukaan pada suatu material. Mereka ini adalah Brunner, Emmett, dan juga Taylor. BET digunakan untuk karakterisasi permukaan suatu material yang meliputi surface area, SA dengan satunya meter kuadrat per gram, atau juga diameter pori, yaitu D, dan volume pori, CPR cc per G. Nah, dengan teori BET ini menjelaskan bahwa adsorpsi terjadi di atas lapisan adsorbent monolayer, sehingga isoterm adsorb BET dapat diaplikasikan untuk adsorpsi multilayer. Metode ini menganggap bahwa molekul padatan yang paling atas berada pada keseimbangan dinamis. Ini berarti jika permukaan hanya dilapisi oleh satu molekul saja, maka molekul-molekul gas ini berada dalam keseimbangan dalam fase uap padatan. Jika terdapat dua atau lebih lapisan, maka lapisan teratas berada pada keseimbangan dalam fase uap padatan. Bentuk isoterm tergantung pada macam gas adsorbat, sifat adsorben, dan struktur pori. Gejala yang diamati pada adsorpsi isoterm berupa adsorpsi lapisan molekul tunggal, adsorpsi lapisan molekul ganda, dan kondensasi dalam kapiler. Nah, persamaan BET ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P per P0 per W1 min P per P0 sama dengan 1 per WMC ditambah C-1 per WMC kali P per P0. Nah, dari persamaan ini itu bisa ini merupakan persamaan dari persamaan linear yang kita dapatkan dari sebuah kurva nantinya, teman-teman. Di mana nilai P per P0 per W min 1 min P per P0 ini merupakan nilai Y. Nah, lalu untuk nilai 1 per WMC ini merupakan nilai B atau nilai slope-nya, atau nilai C ya. Dan juga nilai C-1 per WMC ini merupakan nilai M atau nilai A-nya, itu nilai intercept ya. Dan nilai P per P0 ini merupakan nilai X. Seperti itu. Nah, kali itu nanti dapat kita ada juga nih nilai slope dan juga intercept-nya dari persamaan ini. Lalu untuk menghitung luas permukaan dari dengan teori BET ini kita menggunakan rumus S atau luas permukaan sama dengan nilai WM dikali NA dikali A per V, di mana W atau WM ini merupakan berat gas adsorbat yang membentuk lapisan monolayer berat padatan. Ya, tadi nilai P-nya itu merupakan tekanan, lalu P0-nya itu tekanan kali dengan adsorpsi cuplikan. Nah, P per P0 ini merupakan tekanan relatif adsorpsi. Dan nilai NA-nya ini nilai Avogadro, terus A-nya nilai gas dan nitrogen, terus nilai V-nya itu merupakan konstanta dari gas STP.
Oke, mungkin segitu ya untuk pembukaan metode BET ini. Langsung saja kita lakukan pengolahan datanya. Nah, di sini untuk pengolahan datanya itu bisa dilakukan dengan Microsoft Excel atau juga bisa dengan menggunakan Origin. Nah, namun di sini saya menggunakan aplikasi atau software Microsoft Excel. Nah, di sini bahwa kita mendapatkan data berupa ini tadi ya, tekanan relatifnya atau paper panel dan juga volume absorb. Ini volume absorbnya kita dapatkan juga dalam satuan cm kubik per gram. Nah, nantinya kita akan mencari nilai ini luas permukaan, teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan beberapa kolom dan nantinya akan kita jadikan sebagai kolom perhitungan gitu, agar nantinya kita mendapatkan nilai luas permukaan. Di sini saya juga sudah menyiapkan nilai bilangan Avogadro-nya yaitu 6,023 kali 10⁻23, lalu nilai luas penampang adsorpsi dari gas nitrogen yaitu 0,162 nm kuadrat yang nantinya akan kita konversi ke meter kuadrat. Lalu juga kita memiliki di sini konstanta gas STP yaitu 22,14 liter atau dm kubik yang nantinya juga akan kita ubah ke meter kubik. Seperti itu. Di sini sudah saya copy juga tadi ya dari Word-nya untuk rumus-rumus yang akan kita gunakan. Ini untuk keterangannya. Oke, mungkin bisa langsung aja kita mulai ya. Kita langsung aja mulai menghitung ini pengolahan datanya ya. Nah, di sini kita langsung aja bisa menghitung nilai ininya paper panel per W atau X ya. Di sini ada di beberapa literatur itu dituliskan berbeda, ada yang menuliskan wave, X, dan sebagainya. Namun itu sama aja ya, dimana itu merupakan volume terabsorpsi pada tekanan relatif tertentu. Gitu. Itu nilai ini volume absorpsinya. Jadi ya sama aja kalau misalnya nanti teman-teman menemukan nilainya itu X atau V, itu sama aja kayak W. Kayak gini tadi ya, belum diubah. Kayak gitu. Langsung aja kita cari nilai Y-nya agar nanti bisa kita tentukan persamaan linearnya. Oke, sini kita langsung masukkan aja rumusnya. Di sini itu sama dengan paper P0 lalu dibagi dengan nilai W-nya atau volume absorb dikalikan dengan 1 min paper P0. Enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilainya ya, 0,021 sekian. Kita dua kali aja. Nah, di sini tadi untuk pemberian tanda kurung ini juga harus teman-teman perhatikan ya, karena kalau tadi nggak dikasih tanda kurung itu akan mempengaruhi hasil perhitungannya, itu akan berbeda. Gitu. Jadi di sini kita udah memiliki sumbu X dan juga sumbu Y-nya teman-teman. Mana paper P0 ini sebagai sumbu X dan nilai yang ini rumus yang tadi kita hitung itu sebagai sumbu Y. Maka bisa langsung kita bentuk saja kurvanya. Insert chart, kita pilih chartnya ini. Kita pilih chart data. Jadi kita namakan kurva BT. Kurva BT. Lalu series X value-nya kita pilih yang paper P0. Selanjutnya untuk nilai series value-nya kita masukkan ini. Oke, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya, teman-teman, untuk kurvanya. Nah, ini bisa kita rapihkan ya.
Bentar. Ini kita tambahkan access title. Sini. Kita ganti dengan ini ya, teman-teman. Kita copy. Nah, ini dia. Terus untuk mainnya yaitu paper panel. Oke. Jadi bisa kita ubah aja di sini. Nah, access option. Di sini kita bisa ganti access optionnya vertikal. Ini kita mulai aja. Ini dari 0,02. Nah, begitu. Terus untuk yang horizontalnya juga bisa kita, ini dari 0,04 ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi ya terlihat, teman-teman. Lalu kita tambahkan aja lainnya di sini. Ini kita more option. Di sini kita centang display equation sama error. Oke, sini sudah terlihat. Ini juga bisa di format. Ini kita ganti jadi number. Terus decimalnya kita 6. Oke. Nah, ini dia. Dia lebih jelas buat nilai dari si timeline. Oke, ini cuma di sini. Nah, maka di sini sudah kita dapatkan nilai A, B-nya atau nilai intercept dan slope-nya. Langsung saja kita pindahkan itu 0,002538. Terus di sini juga kita masukkan itu 0,002005. Nah, selain dengan kita membuat kurva, kita bisa juga mencari nilai intercept atau slope itu menggunakan formula, teman-teman. Ini kita coba ya. Sini slope atau nilai B, di sini intercept. Nah, nilai A. Di sini kita akan mencobanya menjadi dengan formula yang ada di Excel. Yaitu dengan cara kita menengah, lalu kita ketik aja slope ini, terus no c-nya sini ya, ini kita masukkan, terus kasih koma, kita masukkan nilai x-nya, dari enter. Nah, ini sama kan hasilnya 0,2538. Sama juga interceptnya kita lakukan seperti itu juga. Sama dengan kita ketik intercept. Nah, kita pilih nilai y, lalu koma, kasih nilai x, enter. Oke. Nah, ini sama ya teman-teman nilainya. Oke, jadi kita sudah memastikan bahwa nilai slope dan intercept ini sesuai antara dari kurva yang kita bikin juga dengan formula yang dihitung. Nah, dari hasil yang kita dapatkan ini, kita bisa langsung menentukan nilai XM, di mana nilai XM itu sama dengan 1/A plus B, itu merupakan turunan dari persamaan ini ya, teman-teman. Ini diturunin sehingga hasilnya menjadi 1/A plus B. Kita langsung aja kita masukkan sama dengan 1/A
A plus B. Enter. Nah, ini kita udah dapatkan nilai XM-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nilai XM atau WM, maka dari itu kita bisa melanjutkan untuk menghitung nilai luas permukaan. Nah, namun sebelum itu kita perlu mengkonversi dulu setiap nilai-nilai yang diperlukan untuk menghitung luas permukaan ke satuan yang sesuai gitu, agar nantinya untuk menghitung nilai luas permukaan ini satuannya menjadi meter kuadrat per gram. Gitu. Nah, di sini yang perlu kita konversi yaitu nilai A atau luas penampang adsorpsi yang tadi 0,162 ke nm kuadrat menjadi meter kuadrat. Ini dikali dengan 10 pangkat minus 18. Ini dikali dengan 10 pangkat minus 18. Sorry, ada kesalahan di ininya. Ada. Oke, ini dia. Terus di sininya dm atau desimeter pangkat 3 ya. Ke meter pangkat 3 itu dikalikan dengan min 3 sama dengan ini dikalikan dengan 10 pangkat minus 3. Nah, terus ini nilai XM-nya juga nih teman-teman, dari centimeter kubik menjadi meter kubik. Ini kita convert juga, maka dari itu centimeter ke meter kubik itu dikali dengan 10 pangkat minus 6. Ini dikali dengan 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6. Oke, nah ini dia nilainya. Maka dari itu, setelah kita mengkonversi semua nilai-nilai ini, kita dapat menentukan nilai luas permukaan. Itu menggunakan rumus ini ya, teman-teman, sama dengan XM dikali dengan NA dikali A per V. Kita masukkan XM-nya dikali dengan nilai NA, lalu dikali dengan nilai A ini, lalu dibagi dengan nilai V. Nah, ini dia. Nah, hasil yang kita dapatkan untuk luas permukaan dari data-data yang tadi telah kita dapatkan dari suatu analisis menggunakan surface area. Yang kita dapatkan hasilnya itu 958,22 sekian. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.